Saudara, hari ini kita akan menyampaikan kembali data kinerja kesehatan yang kami himpun dari gugus tugas tingkat kota kabupaten, terus berjenjang sampai dengan tingkat nasional. Kami telah melakukan rekap, kemudian menganalisa, dan kemudian beberapa daerah kami lakukan rekonsiliasi kembali terkait dengan data ini. Dan sampai dengan saat ini masih ada beberapa yang belum selesai kita proses. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 21.589 spesimen. Sehingga total yang kita periksa hari ini adalah 753.370 spesimen. Dari hasil pemeriksaan ini kita dapatkan penambahan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.385 orang, sehingga kemudian totalnya menjadi 52.812 orang. Kalau kita perhatikan sebaran, dan kami tadi sudah melaksanakan rekonsiliasi dengan beberapa daerah, yang pertama kasus yang terbanyak melaporkan hari ini adalah Jawa Timur, dengan penambahan kasus sebanyak 277 kasus baru, dan 190 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 203 kasus, dan 68 sembuh. Jawa Tengah 197 kasus baru dan 22 sembuh. Sulawesi Selatan 146 kasus baru dan 41 kasus sembuh. Kemudian Bali 106 kasus dan 21 sembuh. Hari ini ada 18 provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Namun ada 4 provinsi yang hari ini melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali. Beberapa kasus sembuh yang lebih banyak dibanding dengan kasus baru yang dilaporkan, diantaranya adalah di Kalimantan Selatan. Dari 53 kasus baru yang dilaporkan, 93 kasus sembuh. Kemudian Maluku dari 14 kasus baru, 22 sembuh. Kalimantan Barat 8 kasus baru dan 10 sembuh. Sumatera Barat 2 kasus baru dan 10 sembuh. Total sembuh yang kita catat pada hari ini adalah sebanyak 576 orang, sehingga totalnya menjadi 21.909 orang. Telah 448 kabupaten kota terdampak di 34 provinsi. Kemudian kasus orang dalam pemantauan yang sampai saat ini masih dilakukan pemantauan adalah sebanyak 40.541 orang, sementara pasien dalam pengawasan sebanyak 13.522 orang. Dalam minggu ini kami telah berkomunikasi dengan beberapa dinas kesehatan provinsi maupun kabupaten kota yang kita lihat kecenderungan kasusnya masih cukup tinggi. Kami menyampaikan kepada dinas kesehatan bahwa ini harus dilakukan intervensi yang lebih cepat lagi. Bukan hanya terkait dengan banyaknya kasus, tetapi juga terkait dengan tingginya jumlah kasus per 100.000 orang yang kemudian bisa direpresentasikan sebagai tingkat risiko ancaman tertular di beberapa daerah masih cukup tinggi. Ini semuanya terjadi karena memang sumber penularan masih berada di tengah-tengah masyarakat, yaitu beberapa orang yang kemudian sakit, terinfeksi COVID-19, dan berpotensi menular, tetapi tidak melakukan isolasi secara baik, tidak melakukan upaya untuk kemudian menjaga orang lain agar tidak tertular dengan menggunakan masker yang benar, dan juga masih banyaknya masyarakat yang tidak melindungi dirinya sendiri dengan cara menjaga jarak dan menggunakan masker serta mencuci tangan. Ini beberapa kendala yang kami dapatkan. Oleh karena itu, kembali lagi permasalahan memutuskan rantai penularan ini adalah permasalahan yang berada di tengah-tengah masyarakat.
ini tidak boleh kita lihat sebagai permasalahan yang ada di rumah sakit saja. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, untuk saudara kita yang terinfeksi dan kemudian mengalami keluhan gejala, sakit, dan dirawat di rumah sakit, ini relatif lebih aman untuk orang lain karena terisolasi dari lingkungannya. Namun, untuk saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19 dan berada di tengah-tengah kita dan tidak melakukan isolasi secara baik, secara mandiri, inilah yang kemudian akan menyebabkan penambahan kasus yang terus-menerus. Kita telah melakukan kontak tracing secara masif untuk setiap kasus yang kita rawat di rumah sakit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang kita duga memiliki kontak erat. Namun bukan berarti bahwa semua yang diperiksa harus kita rawat di rumah sakit. Ada beberapa yang memang kita harapkan bisa melaksanakan kegiatan mandiri untuk melakukan isolasi, namun bila diyakini itu tidak bisa dilakukan, maka akan kita lakukan di rumah sakit. Inilah yang kemudian di beberapa daerah menyebabkan kapasitas rumah sakit menjadi sangat penuh. Saudara-saudara, tindakan seperti ini, langkah-langkah seperti ini menjadi penting untuk kita. Karena memutuskan rantai penularan adalah cara satu-satunya yang bisa kita lakukan. Karena vaksin sampai dengan saat ini masih belum kita temukan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bisa menerapkan protokol kesehatan sebagai pedoman agar kita aman dari kemungkinan tertular, agar orang yang menginfeksi ini juga bisa aman terhadap penularan ke orang lain. Saudara-saudara, sama-sama kita pahami bahwa penularan ini bisa terjadi di mana-mana, termasuk di rumah kita sendiri. Oleh karena itu, patuhi betul protokol kesehatan untuk pencegahannya. Menjaga jarak, mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker dengan benar, dan kemudian membersihkan diri sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga di rumah. Langkah ini bukan langkah yang sulit, tetapi dibutuhkan niatan dan komitmen yang kuat. Karena ini harus dilakukan terus-menerus, tidak terputus. Dan harus menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Inilah yang harus kita lakukan bersama. Kami yakin kita bisa melakukan ini, karena kita tidak pernah sendiri, kita akan bekerja bersama-sama secara terus-menerus dan bergotong royong. Kita pasti bisa menangani ini. Terima kasih. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami